Baiklah, sate Anda sudah siap. Ini sate kambing pesanan Anda datang. Ah, baik bos. Bakar 10 tusuk sate kambing. Oke, baik 10 tusuk sate kambing. Bang hari ini dapat berapa order? Kira-kira 10 order. 10 order, kamu benar-benar kerja keras. Menurutku sih, kita orang miskin ini, memang tidak punya nasib baik. Orang kaya itu, jalan-jalan saja, seringkali langsung. Mobil mewah jutaan, kita kerja seumur hidup, tidak cukup untuk membelinya. Dah. Hei, lihat, lihat. Ini sate Anda sudah siap. Baik, terima kasih bos. Bagaimana rasanya? Enak, enak. Anda, Tuan Zhao Jinsong, Saya, Anda. akhirnya menemukan Anda Direktur Zhao, ikut saya. Direktur Zhao, apakah Anda memanggil saya? Ya, Tentu saja Anda di sini selain Anda. Masa ada orang lain bernama Zhao Jinsong? Mbah, nama saya memang Zhao Jinsong. Tapi saya hanya penjual sate. Apa Anda salah orang? Ada satu hal, kamu tidak tahu? Sebenarnya pamanmu adalah orang terkaya di dunia. Tapi sangat disayangkan. Baru-baru ini beliau meninggal, menurut wasiat, kamu adalah ahli warisnya. Mbah, saya tidak punya waktu untuk bermain game. Saya masih sibuk menjaga usaha. Kartu ini ditinggalkan oleh Direktur Zhao untuk Anda jika Anda tidak percaya. Bisa cek saldo di bank. Mbah, saya benar-benar tidak punya waktu bermain game dengan Anda. Saya masih sibuk menjaga toko. Maaf ya. Simpan kartu hitam ini baik-baik, jika perlu, telepon saya, nama saya Ling, siap sedia kapanpun Anda panggil. Hei Pak ini, mau pulang? Nak, kenapa kamu datang? Jemput aku pulang. Jangan dulu, jangan panggil, aku nak aku, sebentar lagi bukan anakmu lagi. Apa maksudmu? Maksudnya, tidak mengerti, aku, untuk anakku, mencari ayah baru. Siapa dia? Zhao Jinsong. Kita berdua sudah lama bukan orang dari satu dunia lagi. Kalau aku, berharap kamu jangan menghalangi perkembangan karierku. Kalau kamu masih punya hati nurani, tanda tangani surat perceraian ini. Cerai ya cerai. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu, aku jalani jalanku sendiri. Segera pindah dari rumahku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Ayo kita pergi. Sampai jumpa. Kalian mau apa? Kamu masih malu balik ke sini? Ting Ting sudah bilang sama aku. Cepat bawa barang-barangmu dan pergi sana. Kakakku sudah bilang, mulai sekarang tidak mau melihat pecundang sepertimu. Kalau kamu mau sadar diri, rapikan barang-barangmu dan cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Hiting, kamu baru saja cari kekasih baru, lalu usir aku. Kamu benar-benar kejam. Kenapa? Kamu mau ngomongin kakakku? Kamu punya muka dari mana? Cowok tampan sepertimu, di rumah orang lain sudah diusir sejak lama. Keluarga kami masih membiarkanmu makan gratis 30 tahun. Sudah sangat baik padamu. Aku makan gratis? Gajiku selama 30 tahun ini masuk ke kantong siapa? Keluargamu pernah kasih aku sepeser pun? Jangan bicara hal yang tidak berguna. Cepat pergi. Kalau tidak aku panggil polisi. Aku sendiri yang pergi? Tidak usah kalian bilang. Tinggal dengan orang sepertimu rasanya menjijikan. Tapi kalian ingat, aku pasti bikin kalian menyesal. Kamu Zhao Jinsong kalau bisa bikin keluarga He menyesal, aku He Bingshuang jalan seperti anjing.
ini bukan tempat untuk pengemis. Cepat pergi. Bang, ini bang. Di kartu ini ada 100 miliar, itu yang ditinggalkan Direktur Zhao untukmu. Kalau kamu tidak percaya, bisa ke bank cek saldonya. Aku datang untuk cek saldo. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek saldo. Zhao Jinsong. Kok kamu? Kamu tahu ini di mana? Saya warga negara yang sah. Kenapa saya tidak boleh datang? Urus bisnis dong. Kalau begitu, ada keperluan apa? Saya mau. Cepat panggil orang, layani saya. Nona Ma, ada keperluan apa? Saya siapkan sekarang. Saya yang duluan. Kenapa dia yang dilayani? Tidak tahu prioritas? Ini. Kartu hitam premium. Tidak mungkin, pasti kamu salah lihat. Bapak Zhao, bisa saya lihat kartu ini? Aduh. Ini benar-benar kartu hitam tertinggi, tidak akan salah. Bapak Zhao, apakah Anda bisa saya bawa ke sana untuk verifikasi? Lagi pula, ini masalah besar. Silahkan. Tunggu sebentar, Anda berdua. Bodoh sekali. Perempuan itu tidak punya masalah denganku. Seharusnya tidak akan menipuku, kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi palsu. Zhao Jinsong, kamu memalsukan kartu hitam, itu kejahatan. Palsu. Tidak mungkin. Aduh, aku bilang, kamu tidak hanya memalsukan kartu hitam, bahkan kartu namamu juga palsu, loh. Li Ying, ya? Kamu tahu siapa dia? Dia itu dari Beicheng, Presiden Grup Li, Ratu Bisnis Sejati. Kartu namanya kamu pikir kamu pantas memilikinya? Halo, Direktur Zhao. Akhirnya Anda sadar ya? Saya juga tidak mau menelepon Anda. Tapi sekarang ada yang bilang kartu hitam premium itu palsu. Kenapa kamu menipuku? Apa? Menipumu? Bajingan mana yang bilang? Direktur Zhao, sekarang di mana? Saya di kantor pusat Bank INT. Baik, kebetulan saya tidak jauh dari sana. Saya akan ke sana sekarang. Bahkan, kartu hitam premium perlu kunci khusus untuk dikenali tidak tahu. Mau jadi petugas bank apa? Saya harus pergi dan memberi pelajaran pada kalian. Sudah. Kamu sudah ambil kartu nama palsu ini, dan sudah menelepon palsu, segera pergi. Kamu tidak capek berakting? Kamu tidak capek? Aku yang lihat saja sudah capek. Li Ying akan segera datang. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu pikir kamu siapa? Dengan satu telepon darimu, bisa memanggil Li Ying kemari? Kamu pikir kamu siapa? Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Aku, Li Ying, sudah datang. Aku lihat siapa yang mau tertawa terbahak-bahak. Li Ying sudah bertemu Pak Zhao. Apa? Pak Zhao. Dia adalah Pak Zhao. Orang-orang ini, bagaimana Bapak ingin menanganinya? Tergantung suasana hati Bapak. Sudahlah. Jangan ambil pusing dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Kebetulan saya juga ada urusan. Ingin bertanya padamu? Ada apa, Lina? Ting. Mantan suamimu itu. Dia ternyata punya 100 miliar. Wah, Lina, jangan bercanda, ya. Cowok ganteng itu, sejak menikah denganku, selain jadi benalu, ia cuma jualan lapak jeleknya. Mana mungkin punya 100 miliar. Wang Lina, kerjaanmu santai banget ya. Jangan bikin kami ketawa. Kalau cowok ganteng itu punya 100 miliar, aku jadi Li Ka-shing dong. Atau kamu cek dulu aja. Aku nggak bohong, deh. Biarin aja. Si Wang Lina ini pasti kerjaan lagi kosong. Kita makan aja. Kenapa sih kalian nggak percaya sama omonganku? Aduh, bikin kesal. Pak Zhao,
Ada yang ingin ditanyakan, ya? Untuk sementara aku percaya sama kamu. Bukankah kamu bilang, paman dari pihak ayahku menyuruhku mewarisi hartanya? Apa saja properti itu? Perusahaan terbesar di Haicheng, yang bernilai 1 triliun yuan, Grup Sihai, sudah diakuisisi penuh oleh Ketua Zhao. Sekarang semua sahamnya sudah dialihkan ke nama Anda. Besok Anda bisa pergi ke Grup Sihai untuk serah terima. Ini adalah cincin identitas untuk Ketua Grup Sihai. Perusahaan terbesar di Haicheng, Grup Sihai. Apa ini mimpi? Tentu bukan. Sekarang semua orang di Haicheng sudah tahu seorang konglomerat misterius mengakuisisi Grup Sihai. 3 hari lagi, saya akan mengadakan rapat direksi dan mengumumkan identitas Anda kepada semua tokoh di Haicheng. Mobil ini juga pemberian Pak Zhao untukmu. Saya pergi ke Grup Sihai dulu untuk mengurus urusan Anda. Nanti, Heting dan Liu Luming pasti hadir, kan, Heting? Demi cuma 50 juta, kamu mau cerai denganku? Aku harap, jangan menyesal nanti. Apa? Grup Sihai berganti pemilik. Apa? Grup Sihai berganti pemilik. Perubahan Grup Sihai kali ini, seluruh dunia bisnis di Haicheng pasti akan berubah besar juga. Haicheng akan berubah besar. Besok kamu ikut aku ke Grup Sihai, membawa pusaka keluarga Liu Ganoderma merah 1000 tahun untuk diberikan kepada tokoh besar itu. Segera siapkan hadiah besar. Baik, Kamu harus mengorbankan segalanya untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Apakah keluarga Liu bisa go public? Tergantung kesempatan ini. Baik. Bagus sekali. Kesempatan untukku, Heting akhirnya tiba. bawahan Pak Zhao akan segera menjemput Anda. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tidak menyangka yang dulu tak terjangkau Grup Sihai, sekarang menjadi milikku. Ini bukan orang terkenal tampan nomor 1 di Haicheng. Ting Ting menceraikanmu, tidak menghidupimu lagi. Kamu ke Grup Sihai untuk mencari kerja? Apa urusanmu? Zhao Jinsong, kita sudah bercerai. Kamu cari kerja tidak salah, tapi kamu tidak seharusnya ada di sini. Sihai Group memang merekrut satpam, tapi syaratnya di bawah 30 tahun. Mau ngaca dulu, apa kamu layak jadi satpam di sini? Siapa yang bilang aku datang untuk melamar jadi satpam? Heting, kita sudah bercerai. Urusanku, kamu tidak berhak campur tangan. Kamu juga tidak pantas campur tangan. Zhao Jinsong, apa yang aku katakan salah? Aku bilang begitu demi kebaikanmu. Aku, Zhao Jinsong, datang ke sini. Punya urusan sendiri yang harus dilakukan, bukan urusan kalian, ikut campur. Zhao Jinsong, kamu masih pura-pura, kamu datang ke sini, tujuannya tidak lain adalah, minta aku rujuk lagi, aku bisa memberitahumu dengan jelas, sama sekali tidak mungkin. Aku adalah direktur utama dengan kekayaan lebih dari 10 juta, sedangkan kamu hanya seorang penjual sate. Kamu hanya akan memberatkanku, kamu mengerti? Pertama, aku datang ke sini, bukan karena mengikutimu. Kedua, aku datang ke sini, punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Ketiga, kalian berdua, mengotori mataku, cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Tunggu dulu. Kamu ada urusan di Sihai Group? Cowok ganteng sepertimu, bagaimana mungkin kau dengan Sihai Group terlibat? Oh ya, kamu jangan-jangan datang untuk memulung, ya? Cowok ganteng jadi pemulung? Cocok banget. Zhao Jinsong, kamu harus tahu diri, harus realistis. Setelah bercerai denganku, kau mungkin tidak akan bisa mendapat makanan. Kami melakukan ini juga untuk membantumu. Jangan tidak tahu terima kasih. Tidak menghargai. Bising. Kalian berdua mau keluar sendiri? Atau saya cari orang untuk melemparkan kalian keluar? Zhao Jinsong, apa kau sudah gila karena bercerai? Ini adalah Sihai Group. Siapa yang memberi keberanianmu untuk berbuat seenaknya di sini? Pak Liu. Zhao Jinsong, kau gila. Bagus, kau berani memukulku?
Hari ini aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Aku akan mencabut lidahmu, membuatmu hidup sengsara. Orang? Ada orang? Kalian membuat onar di Sihai Group? Satpam! Siapa? Berisik sekali. Pak Liu, Inikah cara kalian Sihai Group menyambut tamu? Dia berani memukulku? Usir dia. Sihai Group tidak mengizinkan orang yang tidak terkait bisnis masuk. Silakan keluar sekarang. Bagaimana sekarang sembarang orang bisa datang ke area Sihai Group? Sial sekali. Kau yakin, tidak bertanya identitasku dulu, langsung mau mengusirku? Ada orang. Li Ying, cepat turun. Zhao Jinsong. Kamu bahkan tidak bisa berpura-pura. Kamu tahu siapa Li Ying? Dia adalah dari Beicheng, putri sulung keluarga Li, penguasa di balik layar keluarga Li. Pada usia 22 tahun, dia membawa keluarga Li masuk ke kancah internasional. Nama seorang ratu bisnis keluar dari mulutmu, itu sungguh penghinaan baginya. Li Ying, dia adalah panutanku. Tapi, tidak ada fotonya yang beredar. Orang sepertinya, masa datang ke Haicheng yang kecil ini? Katanya, grup Sihai ini diakuisisi oleh Li Ying. Penyelidikannya cukup teliti. Sayang sekali, kekuatannya tidak cukup. Itu kelemahan besar. Tunggu aku membawa harta keluarga Liu untuk dipersembahkan kepada CEO Li. Nanti kita bisa dengan grup Sihai menjalin kerjasama yang dalam. Keluarga Liu sudah di depan mata, dan kamu selamanya adalah setumpuk lumpur yang tak berguna. Nanti, kalau keluarga Liu sudah sukses besar, jangan lupa bantu kami ya. Gampang. Bodoh grup Sihai tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak bermutu. Kau masih tunggu apa? Usir dia. Ayo, Patahkan kedua kakinya. lempar dia keluar. Berhenti. Manajer Wang tadi dialah yang membuat keributan di sini. Manajer Wang begini, saya benar-benar untuk bully datang, untuk memberikan pusaka keluarga kami. Ini adalah pusaka peninggalan turun-temurun keluarga Liu. Nanti kau bertemu bully, harus bicara baik-baik tentang saya. Kalian membuat keributan di sini mengganggu bully, siapa yang bertanggung jawab? Tadi adalah tukang sate busuk ini, yang membuat keributan di grup Sihai. Anda dan dengan sombongnya berkata suruh bully turun menjemputnya. Ini adalah grup Sihai. Manajer Wang, dari Departemen Pemasaran. Sebelum kau mati bisa bertemu orang besar seperti ini, itu juga tidak akan menyesal mati. Zhao Jinsong, mengganggu bully. Kau benar-benar selesai. Nasihat baik tidak bisa menyelamatkan orang yang mau mati. Kau sengaja mencari mati. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Anda Tuan Zhao Jinsong kan? Saya Bully Ying yang menyuruh saya menjemput Anda. Silakan. Hei, Bapak Wang, dia cuma penjual sate rendahan. Bagaimana mungkin dia kenal dengan Pak Li? Dia cuma nipu kamu. Percaya padaku. Dia benar-benar membohongimu. Betul, Bapak Wang, saya bisa membuktikannya. Aib keluarga jangan dibeberkan, tapi saya benar-benar tidak ingin menipu Bapak. Orang ini, dia mantan suami saya tahu betul dia. Bapak Wang, jangan sampai tertipu. Ini bukan tempatmu bicara. Kurang ajar, kamu dipecat. Bapak Wang, atas dasar apa? Kenapa saya dipecat? Saya sudah bekerja sepenuh hati. Demi perusahaan. Orang, bawa dia keluar. Bapak Wang, jangan lakukan ini padaku. Grup Sihai memiliki mitra bisnis yang tidak bermoral seperti ini. Mitra bisnis. Saya sangat kecewa. Kamu? Mulai sekarang, grup Sihai tidak menerima Pak Liu. Kamu, jangan datang lagi. Bapak Wang, kamu yakin mau membelanya? Aku peringatkan, aku bagian dari grup Sihai, mitra bisnis eksklusif. Demi orang seperti ini, menghina keluarga Liu. Sepertinya tidak pantas, bukan? Keluarga Liu? Apa sih mereka? Kamu. 80% keuntungan keluarga Liu, semua berasal dari grup Sihai. Begitu kerjasama dihentikan, keluarga Liu akan segera bangkrut. Manajer Wang, Anda orang besar. Jangan kecil hati, lepaskan kami. Saya tidak pandai bicara, saya pantas mati. Tolong beri keluarga Liu jalan untuk hidup. Grup Sihai tidak akan bekerja sama dengan orang yang bermoral rendah seperti itu. Mulai sekarang putuskan semua hubungan bisnis antara keluarga Liu dan grup Sihai. Semua kepentingan proyek yang sudah dimulai dan yang sedang berjalan hentikan semuanya. Keluarga Liu jangan harap dapat uang 1 sen pun dari grup Sihai. And then, Kamu itu apa? Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati kalau tidak. Namaku bukan Liu. Lindungi Ketua Zhao. Kamu berani tidak hormat pada Direktur Zhao juga. Grup Sihai, kalian baru saja berganti pemilik posisi manajer pemasaran. Kamu juga sudah goyah tadi. Kamu malah mengarang bohong. Suruh Direktur Li turun menjemputnya. Kamu tidak takut.
Direktur Lee tahu dan menghukummu? Kamu, Sebaiknya lepaskan aku, kalau tidak, nanti aku bertemu Direktur Lee, pasti tidak akan memaafkanmu. Direktur Lee, kenapa Anda datang? Tadi Wang Wei bilang kamu kenal Zhao Jinsong. Ketua Zhao. Pak Zhao, maaf. Saya sekretaris Pak Lee, saya diutus untuk mengundang Pak Zhao naik. Kalian orang-orang grup Sihai pada gila semua ya? Masa dia dijadikan tamu kehormatan? Kamu. Sudahlah, tidak usah berdebat dengan orang bodoh. Ayo kita pergi. Pak Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekelompok bocah manis pikir bisa macam-macam. Entah dengan cara apa mereka cuma menjilat Wang Wei. Sekarang kita akan menemui Li Ying, mempersembahkan pusaka keluarga Liu, biar dia suka. Sedangkan Wang Wei ini gak ada artinya. Betul. Sekarang grup Sihai baru berganti pemilik resmi mengalami perombakan besar. Wang Wei, manajer pemasaran ini, pasti kena imbas pertama. Setelah kita bertemu Li Ying, lihat gimana aku habisi orang itu. Pak Direktur, mulai sekarang, saya adalah sekretaris pribadi Anda. Jika ada urusan apapun Anda bisa langsung perintahkan saya, karena perintah paman Anda. Saya hanya bisa di rapat direksi, mengumumkan identitas asli Anda, katanya begini, agar Anda bisa lihat jelas sifat asli orang sekitar. Hari ini Anda harus bersabar dulu. Pak Lee, Liu Luming dari grup Liu ingin bertemu Anda. Kami, grup Sihai tidak akan kerja sama dengan perusahaan sampah yang tidak punya moral seperti itu. Perintah Pak Zhao adalah perintah saya. Silakan. Baik. Keluar, keluar, bangun, keluar. Kamu, satpam kecil, berani menghalangi jalanku? Aku bilang padamu, aku bukan hanya dari grup Sihai, pemasok aku juga membawakan untuk Direktur Lee, kalian barang berharga. Hei, Di depan grup Sihai, kamu itu apa? Ketua Dewan kami bilang, grup Sihai tidak akan bekerja sama dengan sampah yang berkualitas rendah. Apa yang dia katakan sama persis dengan kata-kata Zhao Jinsong? terus, bukankah mereka tetap sekelompok manis? Zhao Jinsong, kau, bocah, mulut sialmu menghancurkan kesempatan baikku. Kamu lebih baik hemat tenaga dan pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan setelah bangkrut. Cepat jalan. Keluar, cepat, 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 jauh-jauh, pergi. Direktur Liu sekarang bagaimana? Kau tanya aku tanya siapa? Kita tunggu saja di sini. Tidak lama lagi, Zhao Jinsong pasti juga akan diusir. Ayo, tunggu di sana. Hati-hati di jalan. Mobil mewah. Zhao Jinsong. Bagaimana dia bisa membeli mobil semahal itu? Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan Li Ying? Jika ini benar, aku dan dia belum punya surat cerai. Mana mungkin, kau sudah lama menikah dengannya. Jika dia kenal Li Ying, orang sebesar itu, pasti kau sudah tahu dari dulu. Benar juga. Dia benar-benar manis. Tapi dari mana dia punya uang sebanyak itu? Apa dia mencuri uangmu? Hal pertama kalau jadi orang terkaya apa yang harus dilakukan? Tentu saja beli rumah. Aduh, setelah cerai bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Aduh. Lihat, apakah orang itu kakak ipar? Kakak ipar apa? Kakakmu dan orang kaya ini sudah bercerai, tinggal ambil akta cerai saja. Tuan Zhao, silakan tanda tangan di sini, rumah ini jadi milik Anda. Aduh, rumah di sini minimal 10 juta per unit. Jangan-jangan dia datang untuk beli rumah, kan? Apa? Ayo ikut saya lihat. Ayo, ayo. Ini sertifikat rumah Anda. Wah, kamu nih.
Kamu, yang diceraikan putriku tampan. Serahkan uangnya. Uang apa? Zhao, pura-pura tidak tahu, ya? Dari mana uangmu beli rumah dan mobil? Pasti curi punya kakakku? Iya, kamu dan putriku sudah menikah bertahun-tahun, sekarang sudah bercerai. Apa hakmu masih memakai uang putriku? Aku tidak pernah memakai 1 sen pun uang Heting. Jika kalian tidak percaya bisa telepon dia untuk tanya. Bu, dia laki-laki pemakan uang istri kurang ajar. Ya udah kita cari sendiri. Dasar anak tidak sopan. Ibumu tidak akan mengajarimu, aku yang akan mengajarimu. Beraninya kamu mukul aku? Aku ini adik ipar laki-lakimu? Aku dulu menghargaimu karena kamu adik Heting. Kamu berbuat salah, aku yang jadi kambing hitam. Kamu punya hutang judi, aku yang bayarin. Tapi kamu, setiap hari kau masih sinis padaku. Sekarang aku dan kakakmu sudah bercerai. Lu pikir lu siapa? Dasar kamu si ganteng, aku sudah tahu dari dulu kamu bukan orang baik. Sekarang, bahkan adik iparmu dan ibu mertuamu sendiri kamu berani menganiaya. Kembalikan sertifikat rumah padaku. Enggak mau, sertifikat rumah itu milikku. Itu sertifikat rumah keluarga kami. Benar. Dan mobil yang diparkir di luar itu juga milik keluarga kami. Sertifikat rumah ada di tanganku. Rumah itu milikku. Kamu masih berani merebut dari tanganku? Enggak bisa. Aku udah kirim pesan ke kakakku tadi. Begitu kakakku datang, lihat aja gimana dia ngurusin lo. Sekali lagi aku bilang, serahkan sertifikat rumahnya. Zhao Jinsong, kau mencuri uangku buat beli mobil dan rumah. Sekarang berani juga pukul mamaku dan adikku? Heting, aku jadi penasaran. Kapan aku mencuri uangmu? Atas dasar apa kau bilang aku mencuri uangmu? Aku baru saja periksa, semua uang di rekeningku hilang semua. Kalau bukan kau, siapa lagi? Zhao Jinsong, dengar, kita sudah cerai sekarang. Kau curi uangku sekarang, itu kejahatan. Aku sudah lapor polisi. Kalau kau sekarang baik-baik keluarkan semua uang, dan minta maaf pada mamaku dan adikku, aku bisa ampuni kau. Betul, Kak. Dia yang mencuri. Dia tadi juga pukul aku suruh dia berlutut sekarang, sujud minta maaf, lalu kembalikan uangnya. Betul, suruh dia berlutut. Lucu sekali. Kalian kehilangan uang, kenapa bilang aku yang mencuri? Heting, kita menikah bertahun-tahun, kapan aku pernah sentuh sepeser pun uangmu? Berani tidak kau taruh tangan di hati nuranimu? Terus kenapa? Kau tidak pakai uangku itu sudah seharusnya. Heting, kau benar-benar membuatku jijik. Keluargamu semua membuatku jijik. Sekelompok orang. Kamu, cowok ganteng, berani teriak-teriak sama kita? Cowok ganteng, berlutut. Kau dengar? Cepat berlutut. Kalian ini, berani minta Direktur Zhao berlutut? Pak polisi, dia orangnya, dia mencuri uang kakakku, cepat tangkap dia. Orang seperti itu pantas ditembak mati. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Kami akan menyelidiki kebenarannya, kalian hanya perlu bekerja sama dengan pekerjaan kami. Kalian juga pantas membuat Direktur Zhao berlutut? Wanita ini cantik sekali, siapa dia? Astaga, ternyata ada yang lebih cantik dari kakakku. Nyonya He Presiden Grup Heng Xin, Heting mantan istri Direktur Zhao. Apa maksudmu? Kamu bilang Direktur Zhao mencuri uangmu? Benar, uang untuk membeli mobil dan rumahnya adalah hasil curian dariku pasti. Tapi menurut penyelidikanku, total asetmu sekitar 20 juta. Benar. Kalau begitu kasusnya terpecahkan. Masalah kehilangan uang Nyonya He tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur Zhao. Nyonya ini meskipun tidak tahu siapa Anda asal-usulnya. Tapi bicara harus ada bukti, bukan karena Anda sembarangan, beberapa kata bisa memutarbalikkan fakta, mengerti? Masalah ini sederhana, mobil Direktur Zhao yang diparkir di depan pintu Anda, sepertinya tidak sanggup membelinya, kan? Apa? Tuan Zhao, yang tadi akan dibeli, adalah Villa Tianfu nomor 1 kami. Fakta dan bukti ini. Apakah Anda puas? Tidak mungkin kalian pasti diajak olehnya aktor, benar kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Nyonya He saya dengan baik hati, membantu Anda menyelidiki adik laki-laki Anda, Tuan He Bing Suang. Seminggu yang lalu, berhutang judi, 20 juta kemarin baru saja dilunasi. Adapun uang Anda, kemana perginya saya pikir Anda harus tanya dia. Kamu yang mencuri uangku. Kak, bukan aku.
Pak Polisi, saya melaporkan Ibu He Li Juan dan Tuan He Bing Suang karena sengaja menjebak Tuan Zhao Jinsong berniat bekerja sama menipu sebesar 20 juta rupiah. Ini buktinya. Kami menolak mediasi, langsung mengajukan gugatan. Kak, ini semua salahku. Semua karena aku berjudi, lalu aku berhutang uang judi. Jika aku tidak bayar utang, mereka akan membunuhku. Kak, tolong aku tidak mau ditangkap, tolong aku. Nak, aku tidak tahu apa-apa. Kamu harus selamatkan kami. Aku ibumu, kamu tidak boleh tinggal diam. Tuan Zhao, ini barang Anda. Terima kasih, Pak Polisi. Silakan ikut saya. Kak, tolong aku, Kak. Zhao Jinsong, kamu sengaja balas dendam padaku, kan? Hanya karena aku mau cerai denganmu, kamu masukkan ibu dan adikku ke penjara, hatimu tidak perih? Ini semua salah mereka sendiri. Apa hubungannya sama aku? Kalau hari ini mereka nggak cari masalah sama aku, mereka juga nggak akan masuk penjara. Bukan. Mereka sendiri yang cari masalah. Zhao Jinsong, diam, aku nggak mau kamu ngomong gitu, tentang mama dan adikku. Oh ya? Makanya aku curiga, kenapa kamu gampang banget setuju cerai, ternyata karena sudah dekat sama perempuan ini. Nona, aku ingin mengingatkan, jangan sampai kamu tertipu sama dia. Dia itu laki-laki hidung belang. Nggak bisa apa-apa, setelah nikah sama aku, cuma bisa cuci baju dan masak. Dasar tampan. Nona He, urusan kami nggak usah kamu repotkan, Mama dan adikmu masih menunggu kamu selamatkan. Zhao Jinsong, baru cerai sama aku, kamu udah dekat sama perempuan ini, campur aduk gitu, apa kamu nggak bersalah sama aku, brengsek? Hiting, justru aku mau tanya kamu. Kamu malah dekat sama Liu Luming, sampai serumah. Kamu punya hati, apa kamu nggak bersalah sama aku? Konyol. Itu demi karierku. Pokoknya beda sama kamu. Direktur Zhao, harap jangan marah aku bertindak sendiri. Nggak apa. Kenapa kamu datang? Aku mau ajak kamu diskusi. Baik, ayo kita pergi. Direktur Zhao, Sihai Group sedang mempersiapkan proyek taman hiburan senilai 3 miliar rupiah. Butuh persetujuan Anda untuk lokasi pengembangan. Di sini aja. Baik, saya akan atur pembongkaran segera. Oh ya, perusahaan konstruksi di Haicheng semua berebut proyek ini. Di lobi lantai bawah sudah berkumpul banyak orang. Mau lihat? Nggak usah, untuk hal ini, kamu urus semua aja. Baik. Rapat Dewan Lusa pertama akan mengumumkan identitas Anda. Kedua, menentukan mitra kerja untuk proyek Happy Valley. Baik. Xiao Fang, menurutmu, apakah kali ini kita bisa sukses? Grup Sihai baru saja berganti pemilik, lalu mereka meluncurkan proyek besar senilai 3 miliar. Kalau kita bisa kerja sama dengan mereka, meski cuma ambil bagian kecil, itu sudah cukup menguntungkan kita. Bu He, kekuatan grup Heng Xin kita pasti akan dilihat oleh grup Sihai. Kalau grup Heng Xin kita bisa kerja sama dengan grup Sihai, grup Heng Xin kita bisa meroket tinggi. Zhao Jinsong, kau benar-benar tidak bisa pergi ya? Kau mengikutiku sampai ke grup Sihai. Zhao Jinsong, kau sudah cerai dengan Bu He. Aku tahu kau sangat kecewa, karena Bu He adalah presiden grup dengan kekayaan puluhan juta. Sedangkan kau hanyalah penjual sate. Tapi kenyataannya memang begitu. Saran aku, lebih baik kau sadar dan terima kenyataan. Aku tahu yang ingin kau katakan. Kau begitu menggangguku. Bukankah kau ingin aku rujuk denganmu? Aku bilang, itu mustahil. Aku mau bilang, aku tidak datang mencarimu. Jangan terlalu percaya diri. Itu benar-benar memalukan. Masih tidak mau mengaku, ya? Sejak kita bercerai, kamu selalu menentangku, mencari masalah untukku. Pertama, kamu mencari seorang wanita untuk berpura-pura bersamamu. Lalu kamu memasukkan ibuku dan adikku ke penjara. Kamu memaksaku seperti ini, bukankah kamu ingin aku menikahimu lagi? Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. CEO kita segera akan bekerja sama dengan Sihai Group. Pada saat itu, seluruh Haicheng akan memandang tinggi dirinya. Dengan kemampuannya, dia pasti akan berada di puncak, dihormati oleh banyak orang. Sedangkan kamu, hanyalah orang biasa yang tidak berguna, sama sekali tidak pantas untuknya, hanya akan menjadi beban baginya.
Kalian juga datang untuk meminta kerja sama Happy Valley? Kamu benar-benar punya maksud tersembunyi, menyelidiki begitu dalam, kenapa, ingin menghancurkan. Kukatakan padamu, kamu boleh tidak punya kemampuan, tapi janganlah keji. Hari ini, keluarlah dari rumahku, atau aku akan membuang semua barangmu, semuanya. Sudahlah, sebaiknya kita pulang dan menunggu kabar saja. Melihatnya saja aku mual, ayo. Hating, di rapat dewan nanti, semuanya akan menjadi jelas. Kuharap kamu tidak akan terlalu menyesal. Ada apa, Sekretaris Lee? Ketua Dewan, baru saja, Hating dari grup Hengsin datang untuk meminta kerjasama. Ingin meminta 50 juta bagian kerjasama. Bagaimana menurut Bapak? Apakah akan disetujui? Setujui saja. Anggap saja kompensasi untuk dia dan anaknya. Baik. Saya akan dalam rapat Dewan lusa mengumumkan hal ini. Oh iya. Tolong beritahu polisi. Saya tidak ingin dengan keluarga mereka ada lagi masalah. Sial. Baik, Ketua Zhao. Saya mengetahui Anda dan Ibu Hating belum mengambil akta cerai. Hal ini perlu saya bantu uruskan? Hal ini, saya akan selesaikan sendiri. Zhao Jinsong, apa kamu masih punya perasaan padanya? Sepertinya, aku harus membantu kamu. Zhao Jinsong, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu menyuruhku hari ini untuk pindah? Pak Liu sudah memberitahu semuanya. Itu karena kamu menyinggung grup Sihai? Kami diusir seperti itu. Kau tahu tidak? Itu karena kamu kerja samaku dengan mereka batal. Hating, kita sudah menikah lebih dari 30 tahun. Kamu begitu percaya pada omongan Liu Luming? Aku tidak percaya pada Pak Liu yang bisa membantuku. Masakan aku harus percaya padamu? Seorang pria tampan? Ya, kau tahu tidak? Kamu yang membuatku terseret. Sekarang aku harus memohon pada Pak Liu. Kalau tidak, kau tahu kerugianku seberapa besar? Akulah direktur utama grup Sihai. Hating, apa kebutuhanmu? Aku bisa penuhi? Bukankah selama ini kamu menginginkan undangan rapat Dewan Direksi Grup Sihai? Aku bisa membantumu. Ini adalah undangan rapat Dewan Direksi Grup Sihai. Kamu bisa pergi dengan putramu. Kamu direktur utama grup Sihai? Kenapa tidak bilang kalau kamu Kaisar Giok? Sekarang jam berapa? Kamu masih saja membohongiku. Kamu tahu nggak, apa kata orang tentang aku? Mereka bilang, Hating menikah dengan pria ganteng. Aku menikah denganmu, kamu menghancurkan hidupku. Sekarang mau cerai, kamu malah merepotkanku. Kamu adalah dalam hidupku satu noda. Beraninya kamu pakai fotoku? Kamu nggak pantas sama sekali. Hating, kita belum ambil akta cerai. Apa maksudmu? Apa kamu mau dengan cara ini tidak mau cerai denganku? Ayo kita cerai. Kamu cerai denganku? Surat perceraian sudah kutandatangani. Bukankah kamu mau ikut rapat Dewan Perusahaan Sihai? Aku kabulkan. Anggap saja ini kompensasi untukmu dan anak. Kemampuanmu gak nambah.
Tapi kemampuan bohongmu malah nambah banyak. Aku tahu. Sekarang, apapun yang aku bilang padamu, kamu tidak akan percaya. Sebenarnya, yang aku pikirkan adalah, di rapat direksi, mengakui semuanya padamu. Tapi sekarang, sudah tidak perlu lagi. Karena kamu mau cerai, aku mengabulkan permintaanmu. Besok kita pergi ke kantor catatan sipil ambil surat cerainya. Itu kata-katamu sendiri. Ayo. Cantik sekali. Potretin dong. Kamu ini. Menurutmu, apakah kita akan terus bahagia seperti ini? Tentu saja. Kamu tahu tidak, apa kata orang tentangku? Kata mereka, Heting, menikah dengan pria tampan. Aku menikahimu, kamu hancurkan hidupku. Sekarang mau cerai, masih saja memberatkanku. Kamu adalah dalam hidupku sebuah noda. Apa hakmu mengambil fotoku? Kamu tidak pantas sama sekali. Heting. Sudah lebih dari 30 tahun? Tidak menyangka akan begini. Sungguh konyol. Zhao Jinsong, mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apalagi ingin Zhao Fuyang, memiliki ayah sepertimu yang suka berbohong. Tolong mulai sekarang. Hilang dari duniaku. Jauhi aku dan anakku. Ting Ting. Aku jemput kamu. Ayo kita pergi. Bukankah ini si tampan? Akhirnya kamu sadar diri dan cerai dengan Ting Ting. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Ting Ting. Laki-laki sepertimu. Bahkan, untuk hadir di pernikahan, kami tidak punya hak. Sisa hidupmu bersiaplah jadi bujangan. Direktur Zhao. Halo Direktur Zhao. Zhao Jinsong. Apa yang kau lakukan? Direktur Zhao ini adalah yang kupilih untukmu kandidat istri. Kali ini harus benar-benar jelas. Jangan lagi salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Zhao Jinsong, apa maksudmu? Apakah kau punya hubungan dengan gadis-gadis ini? Kau sengaja membuatku marah. Nyonya He ingin ikut minum arak pernikahan Direktur Zhao, kami pasti menyambut. Lagi pula kami tidak seperti perilaku orang tertentu yang memuakan, bersikaplah yang baik. Aku adalah ketua dari grup Liu. Beraninya kau memakiku. Kau cari mati ya? Kau, beraninya kau memukulku? Grup Liu, apa-apaan itu? Berani kau pukul aku? Dasar, kamu si manis. Sampai di sini saja. Ayo kita pergi. Kau cocok dengannya. Terlalu tinggi untukmu. Sialan, membuatku marah. Siapa wanita ini? Aku akan mencari tahu siapa dia. Pasti ku buat dia hidup lebih buruk dari mati. Dan Zhao Jinsong itu menyewa sekelompok aktor, pikir bisa mengalahkanku. Mereka puas bermain sandiwara di sini. Dan Direktur Zhao? Hah? Aku meludah. Lucu sekali, ha? Direktur Liu, kau bilang undangan dari grup Sihai bisa dipalsukan? Kenapa kau tanya itu? Undangan dari grup Sihai dicap dengan stempel merah khusus. Tidak bisa dipalsukan. Orang biasa juga tidak akan memalsukannya. Jika benar-benar ketahuan oleh grup Sihai, pasti akan diblokir permanen oleh grup Sihai. Saat itu, tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Sama saja dengan mati. Tapi aku baru saja melihat nomor plat mobil sepertinya milik grup Sihai.
Zhao Jinsong. Ternyata kamu menipuku. Apa Direktur Utama Sihai Group? Kamu benar-benar pembohong besar. Ting Ting, jangan khawatir. Besok Sihai Group undangan rapat dewan, aku sudah dapat 2. Besok, aku akan mengajakmu pergi bersama. Ternyata, menikah dengan Direktur Liu adalah pilihan terbaikku. Direktur utama rapat dewan yang diadakan untuk Anda segera akan dimulai. Ayo kita masuk. Baik. Undangan Anda, Tuan. Aku masih kurang 2 undangan untukmu. Ada apa? Oh, silakan. Undangannya? Zhao Jinsong, kalian berdua berani muncul di depanku benar-benar cari mati. Lucu sekali. Harus kena tampar dulu baru diam. Kamu berani mukul aku? Yang tidak hormat pada Direktur Zhao harus dipukul. Sayang hari ini akan kuperlihatkan padamu akibat dari menghina aku. Zhao Jinsong, kau cari mati. Lepaskan. Rapat dewan akan segera dimulai, dilarang berisik, atau akan didiskualifikasi. Sudahlah, Pak Liu. Zhao Jinsong, untuk apa kau datang? Kau masih belum menyerah? Tidak ada undangan, tidak bisa masuk ke Sihai Group. Hari ini adalah Sihai Group untuk Direktur Utama yang baru dilantik mengadakan rapat dewan kalian berdua. Si manis, yang satu penjual sate miskin, yang satu lagi si manis tak dikenal. Kupikir kalian berdua bahkan tidak tahu seperti apa undangan tidak tahu kan? Hei, Zhao Jinsong. Jangan bilang kau mau menggunakan 2 undangan palsu untuk menyelinap masuk. Grup Sihai tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ini adalah undangan khusus yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan. Apa? Ini benar-benar ditulis langsung oleh Ketua Dewan. Tapi ini? Ya, ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan dan ditulis undangannya. Hanya ada 2. Silakan, silakan, silakan. Bagaimana kau punya undangan khusus dan memberikannya kepada kedua orang ini? Kau tahu apa artinya undangan khusus itu? Dengan undangan itu, mendapatkan kerjasama dengan grup Sihai sangatlah mudah. Tapi kedua undangan ini diberikan Zhao Jinsong kepadaku. Apa? Zhao Jinsong memberikannya padamu? Mustahil. Jika dia punya undangan, kenapa memberikannya padamu? Ayo. Zhao Jinsong? Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa sekarang aku merasa asing denganmu? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku Zhao Jinsong. Selalu. Rapat dewan kali ini diselenggarakan oleh Grup Sihai. Grup Sihai belum lama ini baru berganti pemilik. Pasti kalian semua penasaran siapa pemilik baru Grup Sihai. Siapa dia? Bagus, hari ini aku bisa bertemu Li Ying. Selama ini dia idolaku. Entah wanita luar biasa seperti dia, pria seperti apa yang pantas menjadi suaminya. Li Ying datang dari ibu kota. Pasti dia tertarik pada sesuatu di Haicheng. Kita hanya perlu mengikuti langkahnya. Mau dapat uang, itu pasti gampang. Mau dapat uang, gampang banget. Benar, Li Ying, 22 tahun, sejak dia mengambil alih keluarga Li, setiap investasi yang dia lakukan, tidak pernah gagal. Cuma nggak tahu kota Hai yang kecil ini, dia tertarik sama yang mana sih? Yang jelas, waktu aku datang, ayahku berpesan, khusus harus banget jaga hubungan baik sama dia. Masalah IPO, keluarga Liu bergantung padanya. Zhao Jinsong, meskipun kita sudah bercerai,
Tapi aku tetap harus menasihatimu yang bisa hadir di rapat dewan hari ini. Semuanya tokoh besar di Haicheng, kamu di belakang. Jangan buat masalah buat aku, biar nggak bikin aku terlibat, mengerti? Zhao Jinsong, itu kan mantan suami Hezong, mantan suami yang nggak berguna? Iya. Kayaknya Hezong masih sayang sama mantan suaminya ya. Grup Sihai, sampai rela bawa dia ke sini. Ah, sudahlah. Pasti Hezong yang bawa dia. Biar lihat dunia luar. Orang seperti itu pasti udah ciut nyali dengar nama Direktur Lee sampai gemetar kakinya. Hahaha. Kamu imut-imut, kamu ketawa apa? Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Liying naik ke panggung. Kok bisa kamu? Kamu Liying? Kamu dari grup Sihai direktur utama yang baru. Maaf mengecewakan kalian, Direktur Utama baru grup Sihai bukan saya, orang lain. Dan aku hanya sekretarisnya. Siapa yang bisa membuat ratu bisnis Li Ying menjadi sekretarisnya? Direktur utama ini sebenarnya siapa gerangan? Keturunan Liu berperilaku buruk harus membayar harganya. Kau bikin masalah apa di luar? Sekarang grup Sihai tidak akan segan-segan menghancurkan keluarga Liu kita. Kau sebenarnya musuhi siapa di luar? Ayah, bukan aku. Itu Li Ying. Apa? Li Ying? Kau berani musuhi dia? Hari ini, jika kau tidak minta maaf padanya, kau tunggu saja keluarga Liu bangkrut. Selesai. Semuanya berakhir. Heting, sekarang bagaimana? Kamu menyesal? Apa yang harus kusesali, Zhao Jinsong? Kamu tidak perlu membalas dendam padaku dengan sengaja mendekati Li Ying. Kamu melakukan ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Akulah yang menceraikanmu, kamu sangat membenciku. Tapi apa salahku melakukan itu? Jadi, maksudmu, kamu berselingkuh saat menikah? Aku yang salah, ya, Heting? Cukup. Untuk apa kau bicarakan ini sekarang? Jika kau benar-benar menghormatiku, jangan bawa wanita lain pamer di depanku. Gunakan ini untuk memprovokasiku. Menghormatimu? Lalu, Liu Luming? Saat kita belum bercerai, kalian sudah saling terlibat saat masih menikah? Apakah kau pernah menghormatiku? Intinya, Zhao Jinsong, aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Wanita seperti Li Ying kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Dia sangat berbeda denganmu, bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia suka padamu? Denganmu, dia hanya bermain-main saja. Heting, kenapa kau tidak bisa ubah sifatmu itu? Apa hakmu untuk meremehkanku dengan sombong? Setelah kita menikah, Kau seperti berubah menjadi orang lain. Demi pekerjaan, kau lupa makan dan tidur. Terhadapku, kau sombong dan angkuh. Sekarang aku merasa kau benar-benar asing. Zhao Jinsong, kau harus di acara seperti ini mengucapkan hal seperti ini. Lalu kenapa? Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau begitu meremehkanku dengan sombong? Kalau begitu aku mau tanya kamu, apa hakmu? Apa kualifikasimu untuk membuat aku menghormatimu? Lihatlah semua orang di sini, siapa di antara mereka yang tidak lebih hebat darimu? Aku adalah presiden grup bintang tetap. Li Ying masih muda sudah menjadi ratu bisnis. Sedangkan ketua Dewan Grup Sihai adalah sosok yang luar biasa. Dibandingkan denganmu, ibarat langit dan bumi, kamu dan setiap orang di sini tidak berada pada level yang sama, kau mengerti? Aku umumkan. Ketua Dewan baru grup Sihai adalah Tuan Zhao Jinsong. Apa? Zhao Jinsong. Dia adalah ketua Dewan Grup Sihai. Nyonya He, aku sudah bilang dari dulu kau tidak sepadan dengannya. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia palsu. Dia palsu. Apa yang kamu katakan, Manajer Wang? 2 petugas polisi. Saya dari Sihai Group, manajer pemasaran Wang Wei.
Di dekat mereka, saya sudah lama menyamar dengan sabar. Akhirnya saya mengumpulkan bukti. Saya menuduh Zhao Jinsong yang menyamar sebagai direktur utama Sihai Group. Bawa pergi. Direktur utama, kau tidak pantas. Cih, Zhao Jinsong. Aku menyarankanmu segera mengakui kejahatanmu. Aku tidak ingin di masa depan, Zhao Fuyang menanggung gelar sebagai anak penipu. Meskipun kita sudah bercerai, tapi aku menyarankanmu untuk bertanggung jawab. Memberi contoh yang baik kepada putra. Contoh yang baik? Direktur Jin. Sihai Group. Cincin direktur utama ada di sini. Siapa yang berani macam-macam? Ini adalah grup Sihai. Cincin yang hanya dimiliki direktur utama. Cincin itu sudah muncul. Identitas direktur utama pasti sudah terkonfirmasi. Wah, sungguh sulit dipercaya. Ternyata dia benar-benar direktur utama grup Sihai. Kalau begitu, karena dia sudah bercerai dengan Presiden He, dia lajang dan aku juga lajang. Bukankah aku masih punya kesempatan? Zhao Jinsong, kamu benar-benar sakit parah, tak tersembuhkan. Sudah diambang kematian, masih membawa cincin palsu untuk membodohi semua orang. Kamu ini ada habisnya atau tidak? betul. Semua harus waspada. Jangan tertipu oleh penipu ini. Penipu ulung, tidak tahu malu, tanpa batas. Jadi, bagaimana kamu akan menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu bahwa itu asli? Apakah cincin ini yang kamu curi? Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa cincin ini bukan hasil curianmu? Saya. Adalah, kamu penjual sate murahan. Bagaimana kamu buktikan cincin ini asli? Menurutku, cincin ini palsu buatanmu. Semuanya. Saya di grup Sihai sudah 20 tahun lamanya. Cincin direktur utama seperti apa bentuknya? Saya sangat hafal ini. Jelas palsu. Manajer Wang telah melihat grup Sihai tumbuh dan berkembang. Perkataannya pasti benar. Betul, betul. Berani mengaku sebagai direktur utama. Menurutku sih, pemulung kalian, barang rongsokan berani dipungut, berpura-pura menjadi yang paling mulia cincin direktur utama. Menurutku Zhao Jinsong ini hanya ingin di depan mantan istrinya pamer sedikit. Agar mantan istri kembali, tapi tidak menyangka penipuannya, ketahuan manajer Wang, membawa polisi menangkapnya. Kalian. Hei Pak Polisi, segera bawa dia pergi. Orang semacam dia tidak pantas muncul di tempat seperti ini, mengotori mata kami. Iya, waktu kami sangat berharga, dihitung per detik. Sungguh sial. Pak Polisi, tangkap dia, cepat masukkan dia ke penjara. Tunggu. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia. Segera berikan saya satu milik Ketua Dewan dan Direktur Zhao laporan tes DNA. Saya harus mendapatkannya dalam 3 menit. Baik, Direktur Li. Hentikan, lepaskan dia. Ini adalah dari lembaga paling otoritatif di Haicheng, yang dikeluarkan laporan verifikasi hubungan darah. Hei, selesai. Selesai. Semuanya selesai. Laporan DNA ini dengan mudah dipalsukan. Itu gampang banget kan? Wang Wei, sebelum bicara besar harus pertimbangkan dulu kemampuanmu sendiri. Li Ying, kamu sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri. Kamu begitu bersemangat untuk selingkuhanmu, berusaha keras, berakting sampai tuntas. Kalian memang profesional ya? Benar. Ada cincin giok lagi, ada DNA lagi. Properti kalian cukup lengkap. Aku hampir tertipu lagi. Surat wasiat Direktur Zhao ada di sini. Dengan ini menyatakan Zhao Mingyang. Setelah saya meninggal, posisi Ketua Dewan Direksi Grup Sihai oleh keponakan saya Zhao Jinsong akan mewarisi. Ini sepertinya benar ya ini? Ternyata Pak Zhao sudah punya rencana sejak awal. Kita ini masih terlalu bodoh. Apa? Ketua Zhao ternyata benar-benar pamannya.
Wang Wei, kan? Kamu sekarang terlibat kasus penipuan, suap, dan korupsi. Dengan ini, kami beritahukan. Secara resmi, kamu ditangkap. Bawa pergi siap. Hei, 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 Pak Polisi. Apakah kalian salah mengerti? Bukti kuat. Ada apa? Bicara di kantor polisi saja. Pak Polisi. Benar-benar difitnah. Saya warga negara yang baik. Kalian tidak boleh membuat warga kecewa. Ayo. Aku benci kalian. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Jinsong. Maaf, tapi aku mencintaimu Jinsong. Percayalah padaku. Heting kita sudah selesai bukan? Bukan. Bukan, Jinsong. Aku masih mencintaimu, kita bicara baik-baik. Meskipun kamu tidak memikirkan aku. Pikirkan anak kita, dia tidak bisa tanpa ayah. Jinsong. Aku tahu aku salah. Kita kembali seperti dulu, ya? Ini bukan juga yang selama ini kamu inginkan? Ikut aku pulang, ya? Pulang ke rumah kita. Kita kembali seperti dulu, ya? Heting, sadarlah. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak akan ada hubungan lagi. Kenapa? Kenapa aku sebodoh ini? Jinsong. Jinsong. Anu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jadi, kalau kamu tidak keberatan denganku, Aku mau. kamu sudah tahu dari awal aku akan bilang ini. Tapi, aku pernah bercerai dan punya seorang anak. Tidak apa-apa, Li Ying. Asal kita saling mencintai dengan tulus, masalah-masalah itu bukan masalah. Soal perasaan, setelah kita menikah, bisa kita tumbuhkan perlahan. Aku percaya, aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Aku juga akan menjaga anak kita. Ayah, kamu sih, pagi ini bangun kesiangan. Kamu kok lebih malas dari aku, jadi aku telat pindah sekolah. Ah Jiai, ayah ngantuk. Jangan marahin ayah ya. Lihat ayah bahkan belum ganti baju sudah antar kamu urus pindah sekolah. Kalau kamu nanti dapat peringkat 1 ayah kasih hadiah besar. Serius? Tapi ayah, seorang yang sepintar dan secerdik aku, dapat peringkat 1 itu gampang banget. Tapi ayah kamu mau kasih hadiah apa? Ayah ajak kamu makan enak. Makan enak. Ayo kita lihat rumah yang kita pesan, rumah dekat sekolah gimana. Kamu dengar baik-baik, hari ini, kompleks perumahan kita akan kedatangan orang penting ambil rumah. Kamu sebagai kepala harus fokus 100%. Kalau sampai bikin orang penting itu tidak senang, kamu yang tanggung jawab, mengerti? Mengerti? Sudahlah, tidak ada yang angkat. Ayo masuk. Hei. Kalian mau apa? Tidak lihat ini rumah mewah? Ini kantor pemasaran Jinglanwan. Orang sembarangan tidak boleh masuk. Silakan kembali. Kami datang untuk ambil rumah, bukan orang sembarangan. Kakak-kakak, saya hari ini bawa anak untuk ambil rumah. Tolong biarkan kami masuk. Kau kan namanya Zhao Jinsong. Li, kau kenal dia? Bukan hanya kenal aku pelanggan tetap sate keluarganya. Oh, ternyata kau penjual sate. Kalian bicara sembarangan, ayahku hebat banget. Hebat banget. Kak Jinsong, apa satemu bikin kaya? Buka cabang, ya?
Hei, Kak tidak peduli kau jual sate atau nasi goreng. Ini bukan tempat yang cocok untuk kau bawa anak datang. Cepat pergi ke mana yang sejuk sana. Kemarin aku dengan Direktur Chang kalian sudah menghubungi. Hari ini datang untuk ambil rumah. Astaga, sepertinya benar, bahkan punya stempel Direktur Chang juga. Coba lihat. Benar juga. Tapi seharusnya tidak mungkin penampilanmu tidak terlihat seperti orang penting. Malahan seperti pemuda liar. Apa hubungannya denganmu? Sekarang kami bisa masuk? Untuk kedua Om, sekarang kalian bisa minggir kan? Kami mau masuk. Hei, masuk. Ada apa, sih? Siang-siang begini, ribut apa? Hei, Kapten Pasangan. Ayah anak ini. Memegang surat izin dari Direktur Chang. Izin ambil rumah. Katanya, mau ambil rumah dan masuk. Silakan lihat. Ini adalah selembar izin palsu. Apa? Kalian berdua bahkan tidak bisa bedakan yang palsu? Buta, ya, palsu. Jangan bikin masalah buat kami. Biar semua orang gampang. Kalian keterlaluan banget. Izin kamar ini jelas asli. Kalian malah bilang palsu. Bahkan dipakai sebagai tisu toilet. Kalian tidak mikir kalau ini asli. Kalian bisa celaka kan? Kak, ketua kami sudah memberi kelonggaran. Melepaskanmu. Jangan tidak tahu diri. Bisa kerjasama? Ya, Pak Tua. Kalau masih ngotot, aku akan benar-benar tidak sopan. Karena kalian tidak minggir, aku akan panggil Direktur Chang kalian untuk bicara dengan kalian. Kamu benar kenal Direktur Chang? Apakah kamu benar-benar mengenal Direktur Chang? Ayah, apakah Direktur Chang sudah menjawab telepon? Ada apa? Pergilah bekerja. Ingat, jangan sampai lengah. Jika kamu berani membuat orang besar itu tidak senang, kamu akan dipecat saat itu juga, tanpa ampun. Baik, Direktur. Kalau begitu, saya akan menjamu Direktur Gao yang baru dipindahkan. Pergilah. Ini TN, Zhao yang menghubungi saya. Halo, TN, Zhao Anda dan putri Anda sudah tiba? Sudah pilih, sobat. Bor. Kalian, di depan anak-anak, sungguh tidak tahu malu. Bisa apa? Kamu bisa apa sama aku? Lucu sekali dia. Hei, mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi saya sedang rapat, Anda dan putri sudah sampai. Hah? Sudah sih sampai? Tapi sekarang. Sekarang kenapa? Direktur Zhao, silakan bicara saja. Satpam di pintu kalian bilang izin pengambilan rumah saya palsu. Dia malah pakai untuk buang ingus. Dia mau tangkap saya dan anak saya bawa ke kantor polisi. Kata Anda, ini harus bagaimana? Nah, apa? Direktur Zhao, tolong berikan telepon kepada mereka, para penjaga pintu, biar saya bicara dengan mereka. Ke Direktur Chang kalian. Aktingnya lumayan, bahkan Direktur Chang palsu sudah disiapkan. Hei, penipu besar. Kamu bahkan Direktur Chang kami berani memalsukan? Kamu sudah bosan hidup? Li Yihang, kamu berani bicara begitu padaku? Kamu berani menghalangi kami? Tamu penting dari Departemen Penjualan? Kamu mau dipecat? Direktur Chang, benarkah Anda? Semua cuma kesalahpahaman, jangan ambil hati. Aruban tabat? Jangan omong kosong. Sekarang, segera izinkan Direktur Zhao dan putrinya lewat. Lalu segera ke kantor. Temui saya untuk ambil gaji. Kamu dan 2 satpam di pintu, kalian semua pergi, kalian dipecat. Komandan, benarkah itu Direktur Chang yang menelepon? Kalian berdua benar-benar membuat saya celaka. Aku benci kalian. Bapak ini, maaf, tadi saya lancang. Sekarang saya minta maaf. Tolong nanti saat bertemu Direktur Chang, bantu saya bicara baik-baik. Seluruh keluarga bergantung pada saya untuk pekerjaan dan penghidupan ini. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan. Lalu menurut kalian, kenapa saya harus membantu kalian? Bukankah kalian ingin ayahku merangkap di bawah selangkangan? Masih mau? Ini semua ide jelekmu. Kamu yang merangkap. Bukan dia yang merangkap?
kamu yang melakukannya. Baik, saya merangkak, tolong, nanti saat bertemu Direktur Chang, bantu saya bicara baik-baik, saya harus mempertahankan pekerjaan ini. Oke, aku masuk, tolong, nanti saat bertemu Direktur Chang tolong bicarakan yang baik untukku. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Mas Zhao, kita ini kawan-kawan, semua pekerja, tidak mudah. Anda sangat berlapang dada. Setelah selesai, mohon Anda harus beri kelonggaran, mohon. Sudahlah. Direktur Chang, berhenti bayar gaji mereka tapi pertahankan posisi, amati dulu, semua ikut Anda, saya urus sekarang. Anda benar-benar berlapang dada. Benar-benar berlapang dada. Sepatu kotor, saya lap sepatu Anda. Tidak perlu. Saya masih harus mengantar putri saya pilih rumah. Silakan. Ayah, aku agak ngantuk. Boleh aku ke sofa di samping istirahat sebentar? Baik, pergilah. Aku sendiri. Tunggu Direktur Chang. Tadi di pintu, Direktur Zhao, benar-benar semua kesalahpahaman, aku sudah jelas memperingatkan mereka, harus menyambut dengan baik. Tapi akhirnya urusan itu dikerjakan dengan gagal, benar-benar membuat masalah. Tidak apa-apa. Semua hal sepele, asal Jiayi bisa tumbuh dengan bahagia. Aku sudah puas. Ayo, kita urus prosedurnya. Direktur Zhao, tenanglah. Fasilitas perumahan Jinglanwan di seluruh kota Haicheng adalah yang terbaik, pasti akan membuat keluarga Anda tinggal dengan nyaman. Asalkan Jiayi suka di sini, saya pasti akan memberikan investasi tambahan kepada grup pengembangan Anda. Dengan perkataan Anda itu, kami Jinglanwan pasti akan memperlakukan keluarga Anda seperti orang tua sendiri melayani. Selama Anda punya kebutuhan apapun, rintangannya akan kami atasi. Haha, bagus. Kalian sangat bersemangat ya. Saya sangat menantikan lihat saja kinerja kalian. Tidak masalah Direktur Zhao. Direktur Zhao, putri Anda, Jiayi apakah tidak ikut dengan Anda? Tidak. Kami sudah datang. Hanya saja dia lelah pergi mencari tempat istirahat. Saya paham. Anak-anak pasti lelah bermain. Itu memalukan. Hari ini makan sesuatu yang tidak enak, perut sampai sekarang masih sakit parah. Baiklah, kami jalan-jalan sendiri. Kamu pergi ke toilet dulu. Baik. Terima kasih atas pengertian Direktur Zhao. Jiayi. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, Ayah. Ayo kita lihat rumah. Baik, kita pilih rumah besar kita. Kamu di tempat tidurmu penuhi dengan banyak boneka binatang kecil, oke? Oke. Ayo kita pergi memilih rumah terbesar dan terindah. Wah, rumah ini benar-benar cantik ya. Ayah, coba lihat rumahnya, cantik sekali. Jiayi, rumah di sini ya. Bukan hanya cantik, tapi juga rumah jadi, bisa langsung ditinggali. Mas, beli ini saja. Tentu saja. Dan aku juga baru menjabat sebagai Direktur Pemasaran Properti, jadi bisa dapat diskon internal. SSST, pelan-pelan. Bukannya kamu bilang, sebelum mulai bekerja hari ini, kita akan inspeksi rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Ayah, kita beli juga ya. Kita harus beli yang paling cantik ya. Jiayi, rumah-rumah ini, kamu suka yang mana? Kita beli yang itu. Aku mau yang ini. Yang ini paling cantik. Aduh, sakit. Bu petugas penjualan, saya butuh penjelasan. Kenapa Anda memukul anak saya? Villa ini adalah inti dari seluruh tipe rumah, juga bagian terbaik kami. Kebetulan, cocok untuk status kalian sebagai orang kelas atas. Bagus, sangat bagus. Kalian membeda-bedakan lagi, ya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu gagal mengacau? Mau cari masalah? Hei, adik kecil, kalau kalian sudah cukup dingin, ya cepatlah pergi. Mbak sales rumah.
Saya ulangi sekali lagi, kami kesini untuk beli rumah, bukan untuk cari masalah. Year 2000. Hahaha. Kalau kamu bisa beli semuanya, maka saya sebagai sales, berhenti jadi sales. Saya akan jadi pembantu gratis seumur hidup. Gimana? Sudahlah. Lebih baik aku di rumah sendiri. Hidup enak, santai banget. Aku nggak mau. Kamu pembantu yang matre, datang merawat aku. Apa yang kamu katakan? Kamu, bocah kecil. Aku bilang kamu matre. Cekidot. Apa yang kamu katakan? Hei, kamu gadis kecil. Nona agen penjualan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Coba saja kau makian aku sekali lagi. Sobat, sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kau sudah terbang terlalu tinggi. Kau lihat tidak? Ini tinju sebesar karung pasir. Ada apa? Di kantor penjualan tidak boleh berkelahi? Ini? Sepertinya aku tidak salah lihat. Ini sepertinya Rock Grand Mifi, yang harganya ratusan ribu. Mungkin? Apa maksudmu? Kau masih mau kerja atau tidak? Kenapa orang miskin tidak pantas beli rumah? Siapa yang mengajarimu merendahkan orang seperti itu? Siapa yang mengajarimu melayani pelanggan seperti ini? Kamu masih mau kerja atau tidak? Manajer uang, saya salah. Hei, tuan ini, jangan terlalu marah. Saya sudah menyiapkan untuk Anda dari perumahan ini beberapa hadiah kecil, nanti akan saya berikan. Sebagai tanda permintaan maaf. Kamu masih diam saja? Cepat siapkan. Baik. Manajer Wang, sekarang saya punya kualifikasi untuk membeli rumah di Jinglanwan kalian? Tentu saja. Perumahan kami tidak pernah diskriminatif. Kamu bisa tenang 100%. Manajer Wang, saya sarankan Anda pertimbangkan dengan hati-hati. Kalau Anda bilang begitu, rumah ini kami tidak jadi beli. Kami tidak ingin tinggal satu kompleks dengan orang miskin ini. Bu, lihat gaun gadis kecil ini. Modelnya familiar tidak? Tadi saya memang tidak perhatikan. Apa yang dia pakai itu Grand Mifi? Iya. Semua ini kesalahpahaman. Kita semua salah paham. Hehe, aduh. Ternyata salah paham ya. Aduh. Suamiku. Kita berdua memang salah sangka pada mereka. Jangan mudah percaya omongan. Saya rasa saya tidak salah. Adik kecil, baiklah. Tante ini mulutnya agak cepat. Sebenarnya tante tidak bermaksud buruk. Kamu maafkan tante ya. Tante itu jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Menurut saya semua orang tertarik villa di kawasan Villa Pusat, kan? Tunggu sebentar ya. Saya akan mengatur untuk melihat rumah komersial, oke? Masa sih? Masalah ini selesai begitu saja? Jangan-jangan kalian Jinglanwan. Sudahlah, sayang. Semuanya adalah orang-orang setara. Mungkin nanti bisa juga bicara kerjasama. Sayang, kita pandangan harus lebih jauh, jangan picik menutup jalan sendiri nanti menyesal. Baiklah demi istriku, masalah hari ini selesai begitu saja. Hei ya, nanti mungkin kita semua jadi tetangga, pasti sering bertemu, kan ya kan? Begitu ya, tunggu sebentar. Saya siapkan camilan sore untuk semua. Bagaimana? Baik. Hei, baik-baik. Kalau begitu saya siapkan dulu ya. Jiayi, kamu mau minum apa? Ayah belikan untukmu. Aku mau jus jeruk yang ada potongan besar buahnya. Aku rasa enak banget. Baik, ayah beli sekarang. Jiayi gimana? Kamu tidak apa-apa? Ayah, ada yang nakali aku tidak membiarkanku istirahat di sofa. Jiayi, jangan nangis. Apakah kamu terluka? Binatang mana yang berani? Keluar, Mina. Tentu saja aku. Nak, ayah dan ibumu, apakah pernah mengajarimu jangan mengganggu anak kecil lain? Tentu saja diajarkan. Lalu kenapa kau mengganggu anak perempuanku? Siapa suruh dia duduk di tempat yang salah? Jiayi, apakah kamu duduk di tempatnya? Tidak, tempat yang kududuki kosong, tidak ada orang. Kalau tidak percaya, lihat saja. Meski kosong, kenapa? Kau harus segera minta maaf pada putriku. Masa aku tuan kecil harus minta maaf? Rasakan tembakanku. Rasakan kehebatanku tuan kecil. Sungguh tidak beradab anak nakal hari ini. Aku akan menggantikan orang tuamu untuk menghajarmu dengan baik. Mama tolong aku.
Panggil siapapun juga nggak ada gunanya. Cepat minta maaf pada putriku, cepetan. Papa mamaku datang, aku akan bikin kamu menyesal. Aku nggak peduli siapa papa mamamu ayahmu datang. Aku akan pukul ayahmu juga. Berhenti. Nak, kamu nggak apa-apa? Sakit nggak, sayang? Mama Om jahat ini sama putrinya bersama-sama ganggu aku. Tuan ini, kamu berani memukul anak kecil. Kamu juga keterlaluan. Tadi hanya kesalahpahaman. Aku sudah memberi kamu kesempatan, tapi kamu masih tidak puas, malah berani membalas dendam pada anakku. Anakmu dulu yang ganggu putriku. Aku mencari keadilan untuk putriku. Anakmu harus diajari. Tidak punya sopan santun sama sekali. Ngerti nggak sih? Apa katamu? Kamu berani bilang anakku tidak punya sopan santun? Kamu bercanda? Anakku adalah siswa teladan. Dia tadi ganggu aku. Dia mengejarku dengan pistol air. Tanganku sampai luka. Kakakmu bohong, jelas kamu. Bocah manis ini di sini merusak aku di sini untuk melindungi tempat umum. Anak ini ternyata dari Ying Chai ya? Benar. Terus kenapa? Kamu tahu nggak siapa aku? Siapapun kau anakmu mengganggu anakku, dia harus minta maaf padanya. Kalau salah, harus dihukum. Apa salahnya? Aku bilang terus terang ya, aku adalah kepala sekolah Ying Chai, suamiku adalah direktur pengembangan Jing Lanwan. Hari ini seharusnya suamiku hari pertama menjabat hari inspeksi rahasia, aku tidak mau cari masalah. Berani-beraninya kau, ganggu anakku akan ku buat kau bayar. Kau mengerti maksudku? Lucu sekali anakmu memanfaatkan kekuasaan dan masih menyuruh kami bayar. Kalau benar begitu masih ada keadilan. Apa hakmu? Terserah apapun kenyataannya. Kau sudah memukul orang, jangan salahkan aku. Tidak sopan, ku beri waktu 1 menit, kau segera keluar, jika tidak akan kusuruh orang seret kalian keluar. Kemari, tangkap mereka. Tapi, mereka berdua adalah anak buah Direktur Chang. Direktur Chang, direktur uang apaan? Suamiku, Direktur Gao, dialah bos kalian. Kalian tidak mau pekerjaan kalian lagi? Mau kehilangan pekerjaan? Dengar nggak? Serang. Menjilat siapapun sama saja. Karena kita sudah bermasalah dengan Direktur Chang, kita kerja untuk Direktur Gao saja. Betul. Sangat masuk akal. Kalian sebaiknya pikirkan baik-baik akibatnya jika kalian berani padaku. Jika kalian sudah berani padaku, tidak akan ada kesempatan menyesal. Pikirkan nasib kalian sendiri. Jiai, Jangan khawatir. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Anak tidak dididik, salah ayah. Tadi kamu pakai tangan memukul anakku. Aku pukul kamu dengan tongkat. Itu wajar kan? Mama tongkat! Anak baik. Hari ini aku akan balas dendam untukmu. Berhenti. Direktur Chang, bukankah kamu dengan suamiku sedang urusan bisnis? Kenapa datang ke sini? Semuanya pergi. Direktur Zhao, Anda tidak apa-apa? Direktur Zhao. Apa Direktur Zhao? Hanya seorang pengemis besar dan seorang pengemis kecil saja. Kalian buta mata. Aku sudah bilang padamu. Direktur Zhao adalah tamu istimewaku. Kalian berani menyentuhnya? Apa tamu istimewa? Tidak mungkin. Direktur Chang, saya sudah melihat dengan jelas. Perumahan kompleks kalian menganggap menjilat sebagai kebanggaan dan membenci yang miskin sebagai standar. Putriku tinggal di kompleks seperti ini, sungguh akan mempengaruhi kesehatannya. Menjijikan, sungguh menjijikan. Dear Direktur Zhao, orang-orang ini adalah pengecualian. Kalian cepat minta maaf pada Direktur Zhao, ini adalah suamimu, orang yang tidak bisa kau sakiti. Dengar tidak? Kok bisa? Kok aku harus minta maaf sama dia? Hei, Pak Zhao, anak saya cuma melakukan semua anak-anak kesalahan yang biasa dilakukan. Bapak adalah orang dewasa, jangan ambil pusing sama dia, masalah ini biarkan saja, oke? Iya, dan kamu juga memukul saya. Saya belum tuntut kamu. Kurang ajar. Jangan main-main dengan saya. Cepat suruh anakmu minta maaf pada putri Direktur Zhao, kalau tidak, masalah ini tidak akan mudah selesai. Tidak, aku tidak minta maaf. Direktur Chang, saya dan Direktur Zhao hanya ada sedikit kesalahpahaman. Kamu dan suamiku sama-sama direktur kalian setingkat, kamu tidak bisa menekan saya, kalau mau minta maaf.
kamu sendiri yang minta maaf pada Direktur Zhao. Baik, kamu tidak mau diatur, ya? Kalau begitu, saya akan dengan tuduhan mengganggu penjualan properti menuntut kalian. Apa? Chang, kamu berani menuntut istriku? Ayah, Paman Chang ingin menyuruhku minta maaf pada si kecil manis itu. Aku tidak salah, semua fitnah. Nak, tenang saja, ayah tidak akan membiarkanmu diganggu. Direktur Gao anakmu mengganggu anak perempuanku, dan tidak mau minta maaf bahkan berkali-kali memutarbalikan fakta. Hari ini aku minta keadilan darimu tidak berlebihan, kan? Aku hanya melihat kamu bekerja sama dengan Direktur Chang di sini mengganggu istri dan anakku Chang. Hari ini kamu berani menggugat istriku dan memaksa anakku minta maaf pada orang lain perkara hari ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Mengerti? Gao, Direktur Zhao adalah orang besar di grup Sihai. Kamu biasanya memanjakan anakmu mengganggu anak-anak lain sudah kubiarin. Apakah hari ini kamu demi membela anakmu menyinggung? Direktur Zhao, kamu pikirkan baik-baik. Penghuni perumahan Jinglanbai ini pejabat dan orang kaya tidak terhitung banyaknya. Apa aku butuh dia seorang? Suka beli, beli. Tidak suka, pergi. Benar-benar bercanda apa? Apa aku takut tidak ada orang yang mau beli rumah? Ya, Direktur Chang, kamu tidak bisa demi orang luar merusak hubungan dengan kami. Direktur Zhao, menurutku masalah hari ini kalau semua saling mengalah, selesai. Lagi pula anakmu masih sekolah di sekolah yang aku kelola, perumahan tempat tinggalmu juga ada di bawah suamiku yang mengelola properti itu. Menyinggung kami berdua, kamu tidak akan dapat hasil yang baik. Kenapa aku harus memilih dari pilihanmu melakukan pilihan? Apa maksudmu? Maksudku aku akan membeli seluruh kompleks properti semuanya. Apa? Kamu mau membeli seluruh grup ini? Ini hampir yang paling lucu lelucon yang kudengar tahun ini. Gaya bicara Pak Zhao ini sungguh besar sekali. Membeli seluruh grup, bahkan orang terkaya di Haicheng pun tidak bisa, kan? Saya pikir dia hanya membual. Bohong aja gratis. Saya juga bisa bilang gratis. Saya bisa membeli seluruh Wall Street membelinya. Benar-benar ngomong besar tanpa mikir. Pak Zhao, saya tahu Anda di Sihai Group adalah orang penting, tapi akuisisi Jinglan Group ini memang agak mustahil. Ini bukan perkara kecil. Jangan kalian mengejek ayahku. Ayahku sudah bilang pasti bisa melakukannya. Dia pasti menepati janjinya. Kalau ayahmu bisa mengakuisisi perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan jadi kuda tungganganmu. Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku kalau pantatmu babak belur. Baik, kita lihat siapa yang nangis nanti. Pokoknya aku tidak akan nangis. Pak Zhao, saya pikir kita berdua sama-sama orang kelas atas. Saya tidak mau mempermasalahkan. Tapi kalau kamu maksa adu keras, aku juga tidak akan takut. Kelas atas hebat banget. Takut atau enggak, nanti kita akan tahu sendiri. Istri, beritahu konsorsium, dalam 10 menit, lakukan akuisisi paksa Jinglan Group. Baik, kalau kamu benar-benar bisa mengakuisisi, saya tanpa banyak bicara, suruh seluruh keluargaku minta maaf. Menurutku, Pak Zhao ini sepertinya hari ini akan ada masalah besar. Dia orang penting datang ke Teluk Jinglan mau pamer, tidak lihat ini tempat apa. Pak Zhao, waktunya sudah hampir tiba. Tapi kenapa kita tidak mendapat berita perubahan pasar saham sama sekali? Ada apa ini? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Sudahlah. Pak Zhao, kejadian hari ini semua karena pelayananku yang kurang menyebabkannya. Pak Zhao, aku minta maaf. Direktur Chang, kamu tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Yang salah adalah mereka. Aku tidak hanya minta mereka minta maaf, tetapi juga suruh mereka pergi. Tempat putriku tinggal tidak boleh ada pengacau. Bual, terus bual. Beberapa detik lagi, omong kosong tentang akuisisi kamu akan terbongkar. Tertawalah supaya nanti kalian tidak bisa tertawa. Aku jujur padamu, Pak Zhao, grup Jinglan ini, saham terbesarnya ada di tangan orang terkaya Haicheng. Dia itu menjaganya seperti harta karun. Kecuali kamu bisa buat orang terkaya Haicheng dengan rela hati melepas sumber uang ini. Menurutmu, apakah mungkin? Menurutmu, apakah ini bisa terjadi? Apakah orang terkaya Haicheng hebat? Jika dia berani macam-macam denganku, satu telepon dariku bisa membuatnya bangkrut.
Orang terkaya Hai Cheng tidak dianggap sama sekali. Kalau begitu, nanti kamu apakah akan jadikan Yu Huang Dadi menjadi sampah? 5-4. Waktu habis. Hei, Direktur Gao, ada masalah saham grup Jinglan di pasar, semua dibeli oleh konsorsium misterius, dibeli habis. Dan orang terkaya Hai Cheng baru saja mengumumkan bahwa saham grup Jinglan semuanya dijual. apa? Kamu bilang apa? Pak Zhao, apa mungkin kau benar-benar mengakuisisi Jinglan Group? Tidak mungkin. Meskipun aku dipaksa, itu bukan urusanmu, pasti kebetulan. Kebetulan, kau terlalu menghibur diri sendiri. Ah, Sayang. Jinglan Group sudah dibeli. Kau punya 60% saham grup. Kau punya kendali mutlak. 60% saham? Bagaimana mungkin? sekarang aku sudah menjadi bos Jinglan Group. Kalian semua jadi karyawanku. Siapa yang kusuruh pergi, dia pergi. Siapa yang mau kunaikkan gajinya, gajinya naik. Mulai sekarang semua harus patuh padaku. Kau pembual kampungan, nanti biar ayahku menghajarmu sampai babak belur. Jangan bicara dulu. Pak Zhao ini, anak kecil bicara sembarangan. Dia belum mengerti, jangan ambil pusing, jangan dianggap serius. Baik, kalau begitu suruh dia menjauh dari sekolah dan tempat anakku, aku bisa pertimbangkan melepaskannya. Pak Zhao, ini semua salahku. Aku gagal mendidik anak. Aku minta maaf istriku. Cepat ajari anak nakal itu. Aku akan mengajarinya. Benar-benar menjengkelkan. Bu, jangan pukul aku lagi, jangan pukul aku tahu salah. Kau cari masalah, pekerjaan aku dan ayahmu bisa hilang. Bagaimana nanti aku belikan kamu makanan enak? Cepat minta maaf pada Li Jiai. Li Jai, maaf, aku tahu salah. Pak Zhao, lihat, anak itu sudah minta maaf. Bagaimana kalau hari ini kita anggap selesai? Kenapa harus selesai? Apa maksudnya? Aku harus biarkan kalian bertiga terus mengganggu hidup putriku? Apa aku harus biarkan bahaya ini? Aku sudah minta maaf. Paman masih mau, apalagi dariku. Kalau kamu tidak memaafkanku, hati nuranimu tidak akan sakit. Kamu adalah orang dewasa, sedangkan aku hanya anak kecil. Kamu dengan anak kecil ngapain ribut? Anak tidak diajar salah ayah. Karena kamu begitu sombong, maka orang tuamu pasti lebih buruk darimu. Kalau tidak kubuat mereka menderita, aku pasti tidak tenang. Ini salah mereka sendiri, mengerti? Pak Zhao, saya tahu salah. Saya bersujud pada Anda. Lepaskan saya, ya? Dir Chang, mulai hari ini, copot semua jabatan, Dir Gao pecat dari grup Jinglan, jabatan, dan posisinya, semuanya, kau atur sendiri, mengerti? Siap, Pak Zhao, saya kerjakan sekarang. Sedangkan kalian berdua, kalau masih mau dapat pesangon maka seret mereka sekeluarga keluar untukku, jangan di sini buat aku kesal. Pak Zhao, tenang, kami jamin selesai. Pak Zhao, beri aku jalan. Beri jalan, Pak Zhao. Saya tahu salah. Aku benar-benar kesurupan setan, Pak Zhao. Lepaskan aku, Pak Zhao. Enak banget orang itu. Belum sempat aku naik kuda-kudaan. Jiai, orang jahat sudah diusir ayah. Nanti di sekolah kamu harus rajin belajar. Dengar? Ayah, tenang saja. Jiai pasti kasih ayah juara umum biar ayah bangga. Ayo Jiai, kait jari. Kait jari, tidak boleh berubah. Siapa? Berubah jadi kura-kura kecil. Pak Zhao, selanjutnya, apa perlu saya siapkan ruang kantor khusus untuk Anda? Atau ada lagi yang perlu saya atur untuk Anda? Tidak usah. Aku tidak akan sering ikut campur urusan di sini. Operasional harian serahkan padamu. Kalau kelola dengan baik, bagianmu pasti banyak. Terima kasih atas kepercayaan Pak Zhao. Saya pasti kerja keras. Pergilah. Jiai sayang, ayo kita pilih rumah. Baik,